Berbicara tentang Trimurti, maka akan ada Brahma yang memiliki tunggangan angsa, Wisnu tunggangannya Garuda, dan Siwa tunggangannya lembu. Nantinya peneliti akan melakukan penggalian di sisi barat. Di gempaan ada 3 struktur yang ada di depan, atau istilahnya perwara gitu. Di sini ada indikasi semacam itu. Bisa jadi struktur itu adalah bagian dari perwara. Ekskavasi lanjutan tahap ketiga situs Pandegong sudah dilakukan. Berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jombang untuk menggali bangunan prasejarah abad ke-10 ini? Tentunya karena ini punya nilai sejarah yang ada sejak dulu dan kemungkinan lebih tua daripada penemuan yang ada di Jombang, proses penggalian memang tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu cepat, sehingga proses penggalian memang harus dilakukan secara bertahap. Proses penggalian situs Pandegong yang berada di Dusun Kuasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojoarno, Jombang ini bukan hanya Pemkab saja yang punya tugas untuk menjaga. Namun, di sana juga harus ada peran masyarakat yang harus menjaga. Adanya situs Pandegong ini merupakan bukti sejarah yang harus dijaga. Semoga tidak ada tangan jahil yang bisa menghambat proses ekskavasi. Untuk diketahui, setelah usai dengan ekskavasi tahap kedua yang dimulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 25 Maret tahun 2022, beberapa waktu lalu, fragmen arca seperti Nandiswara dan Mahakala sudah ditemukan. Kali ini, tim ekskavasi BPCW Jawa Timur sudah memulai ekskavasi tahap ketiga yang dimulai pada 13 April, Rabu kemarin, sampai tanggal 22 April 2022 mendatang, dengan target menemukan bangunan perwara. Ketua Tim Ekskavasi Situs Pandegong, Albertus Agung Vidi Susanto menjelaskan, pada candi-candi abad ke-10, biasanya ada bangunan lain di sekitar candi yang biasanya disebut perwara. Menurut Vidi, arah situs Pandegong ini menghadap ke barat, dan dimungkinkan ada 3 bangunan yang dimungkinkan itu sebagai candi wahana. Target kita masih melihat dugaan struktur yang sebenarnya sudah terlihat pada ekskavasi penyelamatan tahap pertama. Hanya saja belum sempat kita perluas untuk ekskavasinya yang sebelah barat daripada Candi Pandegong ini. Di struktur utama berjarak kurang lebih 2 meter. Ini pada tahun 2021 di tahap pertama kan sudah terlihat adanya struktur, meskipun hanya 2 lapis, tetapi itu sudah mendikasikan adanya bentukan ruang gitu ya. Ada struktur yang mengarah ke timur barat. Dia juga masih satu orientasi dengan candinya, itu panjangnya 187 cm. Lalu untuk sudutan menuju ke arah selatan itu masih tertampak 84 cm dengan ketebalan dua lapis bata ya.
itu masih kita perluas, tapi ini hingga hari ketiga kita karena berkaitan dengan adanya pohon-pohon yang banyak di atas ini struktur ini, lalu di lokasi yang kita gali sekarang juga ada bangunan yang baru tahun 2019 dibuat gitu. Itu akhirnya kita masih membuka pondasi itu dulu ke dalam sampai ketebalan 50 cm sebenarnya. Tetapi dengan kita berhasil membuka itu, otomatis kita bisa melihat bahwa yoni itu sepertinya memang lokasinya bukan di situ untuk sementara ya, karena kita tidak melihat adanya struktur yang menumpang di bawah. Jadi dia masih berdiri di atas tanahnya, tapi ini sudah jelas yoninya sudah terlihat jelas, tapi masih kita kupas lebih dalam karena struktur yang sudah tertampak pada tahun 2021 itu jaraknya kurang lebih 40 cm, 40 sampai 50 cm dari permukaan tanah yang kita gali sesuai dengan yang kita lihat sebagai kaki candinya. Jadi masih dalam lagi, sementara kita masih meratakan tanah sejajar dengan permukaan tanah candinya. Biasanya struktur apa yang ada di depan candi seperti ini? Beberapa pertimbangan kita dengan beberapa candi yang sudah kita lihat, misalnya Gemaan yang paling dekat dengan kita beberapa bulan lalu kita ekskavasi dengan bentukan dena yang sama, yaitu Pandeglang dengan yang ada di Gemaan. Di Gemaan ada 3 struktur yang ada di depan atau istilahnya perwara gitu. Di sini ada indikasi semacam itu. Bisa jadi struktur itu adalah bagian dari perwara, tapi masih kita dalami karena yang terlihat masih berbentuk letter L, belum kelihatan secara keseluruhan, hanya 2 lapis juga. Semoga hari besok atau ke depan masih bisa kita lihat ada struktur. Terkait dengan batu yoni, kalau melihat lebar sumuran seperti itu, kira-kira ada kaitannya nggak Mas batu yoni dengan candi ini? Kalau dugaan kita tidak berada di sumurannya ya, tapi kita tidak tahu karena tidak ada data yang nyata di sini, hanya ada yoni 1 dan dia tidak ada di sumuran gitu saja. Karena ukurannya jelas sangat berbeda jauh. Jadi memang secara luas ya di sebelah barat dari struktur ini, struktur utamanya kita sudah gali luasan 16 meter persegi aja dengan kedalaman 70 cm, kita masih steril, belum ada sesuatu. Bahkan informasi dari orang yang pernah menggali di sini ini sebenarnya masih dalam, dan itu sesuai dengan apa yang kita temukan di tahun 2021 bahwa di dalam kedalaman sekitar 150-an itu ada struktur yang hanya tertinggal 2 lapis. Kalau disejajarkan dengan temuan pondasi yang ada di terap tangga ini, bagian tangga, struktur tangga ini tampaknya hanya tersisa di bawah. Jadi ini yang tersisa pondasi gitu. Tapi belum kita tampakkan karena kita masih menghabiskan struktur baru yang dibuat oleh masyarakat tahun 2019. Jadi kita bersihkan dulu, lalu kita lihat apa potensi yang ada di dalamnya. Dia menambahkan, berbicara tentang Trimurti, maka akan ada Brahma yang memiliki tunggangan angsa, Wisnu tunggangannya Garuda, dan Siwa tunggangannya lembu. Nantinya peneliti akan melakukan penggalian di sisi barat, dengan luasan 64 meter persegi. Selain itu, para peneliti ini juga akan melakukan penggalian di lokasi sumuran candi. Penelitian punya rencana untuk mendalamkan bagian sumuran, karena dari hasil gambar kita masih 2,95 meter dan masih ada potensi jika strukturnya masih ke dalam. Itu dikarenakan masih ada potensi kandungan yang ada di dalam sumuran meski sumurannya sudah rusak.